Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Pada episode kali ini kita alhamdulillah memasuki edisi ketiga di bulan Ramadan tentang bagaimana kita mengkaji substansi puasa yang kita cuplik dari kajian yang bersumber dari kitab seorang ulama yang bahkan dijuluki sebagai Sultanul Ulama, yaitu Al-Iz bin Abdussalam. Seperti biasa nanti kita akan mendengar bagaimana uraian fikihnya dari narasumber kita, yaitu Nara Fikih Mas Riza. Namun sebelum itu teman-teman Narabala bisa berkomentar tentang bulan puasa, baik itu permasalahan tentang di siang Ramadan, malam hari, maupun hal-hal yang berkaitan ya selama bulan Ramadan, entah itu misalnya ada bab iktikaf dan sebagainya. Di sini kita merupakan eksklusif ya. Kita berlokasi di Bukanagara Coffee and Roastery di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bagi Narabala sekalian yang ingin menyimak kajian kami secara langsung, bisa datang ke sini di pukul 5:30 setiap sore. Nanti bisa langsung bertanya kepada Mas Dizal atau melalui komentar di YouTube. Terima kasih. Selanjutnya kita serahkan kepada Mas Dizal. Monggo. Terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya. Langsung saja kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fid dini wa dini wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karya Al-Iz bin Abdussalam, dan seperti saya sampaikan di awal pertemuan ini, saya sisipkan juga bait-bait puisi yang ini mohon maaf ya, hasil gubahan saya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum muncul ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadli shaumi Ramadan al khabaru man shoma ihtisaban imanan ghufir. Tentang keutamaan puasa Ramadan datanglah hadis Nabi. Berpuasa karena iman dan mengharap pahala, dosanya terampuni. Wa syahruhu syahrun mubarakun ata futihat jinanun wasyaya tinuqyidat. Bulannya bulan penuh berkat, pintu-pintu surga dibuka, setan pun terbelenggu terikat. Hadza kalamun jamajazan sirron yukhfil haqiqata fakun mufassiron. Ini adalah ungkapan majas, jangan mentah-mentah ditelan diterabas. Lisso imina baburayyanin wudhi' manfatahul hufranu fihi qad khudi'. Bagi yang berpuasa disediakan pintu royan nan megah. Siapa luput dari ampunan di dalamnya, sungguh dia tertipu dan kalah. Ini saya ubah menjadi puisi yang basicnya adalah teks dari Maqasidus Shaum karya Al-Iz bin Abdussalam. Nah, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fadhailuhu fi fadhailihi lisoimi fawaidu ya. Beberapa manfaat puasa. Satu, raf'ud darajat ya, mengangkat derajat. Wa takfirul khotiat, menghapus kesalahan. Wa kasrus syahwat, memecah syahwat, menahan syahwat. Wa takfirus shadaqat, orang menjadi termotivasi untuk bersedekah, untuk melakukan tindakan-tindakan filantropis gitu. Wa taufirut taat, memperbanyak aktivitas ketaatan. Wa syukru alimil khofiyat,
mensyukuri zat yang mengetahui hal-hal yang khafi, hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang sifatnya yang sifatnya substantif gitu ya. Wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, bisa menahan, mencegah atau minimal mengurangi ya, an khawatiril ma'asi, dorongan dorongan motivasi untuk melakukan maksiat, wal mukhalafat, dan hal-hal yang menyelisihi syariat. Nah, kita mulai dari yang pertama, raf'ud darajat. Di antaranya disebutkan oleh hadis ya, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Nah, ini tanda bahwa Ramadan itu bulan di mana derajat manusia dinaikkan. Satu, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Dan yang terakhir, wasuffidat asyayatinu, setan-setan dirantai, dibelenggu. Nah, oke. Sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrol. Ya, berarti, dan ini seringkali diungkapkan bahwa selama bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu ya Mas ya? Dibelenggu. Berarti kalau dalam 1 tahun 12 bulan, maka yang dibelenggu hanya 1 bulan saja. Hanya 1 bulan. Nah, sisanya yang 11 bulan itu kok nggak dibelenggu Mas? Itu bagaimana Mas? Konsep dibelenggu itu bagaimana sebenarnya? Ada tafsiran yang lebih logis nggak Mas? Wah, ini pertanyaan keren ini. Termasuk sebelumnya kan disebutkan ya, futihat abwabul jannah ya. Oke. Pintu surga dibuka. Huliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Berarti Allah pelit sekali ya. Dalam setahun 12 bulan pintu surga dibuka hanya sebulan. Artinya 11 bulan ditutup, sebulan dibuka. Sebaliknya pintu neraka 11 bulannya dibuka, hanya ditutup 1 bulan. Nah, ini makanya tadi di Nadhom saya sertakan ya. Di Nadhom, hadza kalamun jamajazan sirron. Kalimat futihat jinan wasyayatin kuyidat itu jamajazan sirron. Itu kalimat majaz. Yuhfil haqiqata fakun mufassiron. Nah, kalimat ini harus ditafsirkan, jangan ditelan mentah-mentah diterabas. Nah, itu bahasa Nadhomnya. Nah, tafsirannya gimana Mas? Di kitab saya sebutkan penafsirannya, dan ini disampaikan juga oleh Al-Is bin Abdus Salam di Maqasidus Syam. Kalau di syarahnya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini di Al-Minhaj ya, Imam Nawawi menyebutkan memang ada yang memaknai hadis itu secara makna zahir, secara hakiki. Artinya ya memang begitu adanya. Nah, tapi Al-Is ya, dan ini juga dikonfirmasi oleh Imam Nawawi, ada juga ulama yang memaknai itu dengan makna majaz, tidak makna hakiki. Nah, ini diantaranya yang memaknai teks hadis tadi dengan makna majaz adalah Al-Is bin Abdus Salam. Substansinya, bukan pada teksnya. Nah, ini mungkin bisa dimunculkan lagi PDF-nya. Nah, jadi yang dimaksud dengan taftihu abwabil jannah itu adalah ibaratun an takfirit ta'at al mujibah li fathi abwabil jinan. Nah, jadi dibukanya pintu surga itu adalah ibarat ungkapan an takfirit ta'at, banyaknya orang melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Dan ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang orang termotivasi itu al-mujibah li fathi abwabil jinan. Itulah yang menyebabkan terbukanya pintu surga. Pun begitu, tahlibu abwabin niron adalah ibaratun antil latil ma'asi ya, sebuah ungkapan di mana di bulan ini kemaksiatan itu sedikit. Al-mujibah li ihlaqi abwabin niron, di mana kemaksiatan yang sedikit itu menyebabkan tertutupnya pintu neraka. Nah, ini sebagaimana firman Allah, la'alakum tatakun. Maksudnya apa? Tatakun annar bisaumihi fa inna siyamahu atau saumahu sababun lihufronid dunub al-mujibah linnar. Jadi kalau sudah diampuni dosanya, maka menyebabkan orang
masuk surga dan terhindar dari neraka. Jadi substansi teks kalimat dalam hadis pintu surga ditutup, dibuka itu tergantung orangnya sebenarnya. Oke. Tergantung orangnya. Berarti itu ada dua makna ya. Yang satu tadi hakiki, yaitu benar-benar ditutup dan dibuka. Iya. Terus ada yang majazi, bahwa itu adalah di bulan Ramadan banyak orang yang taatnya meningkat, sehingga ketaatan meningkat itu seperti halnya membawa pintu surga itu terbuka, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Dan kalau sudah terbuka maka neraka tertutup. Ya tertutup. Jadi setan nggak sempat untuk keluar gitu ya. Setannya nggak sempat. Setan seakan-akan terbelenggu. Oke. Nah, maknanya begitu. Ya, makanya Al-Is menyebutkan watasfidu syayatin ibaratun anin kita iwaswasatihim anisoimin. Jadi terikatnya setan itu adalah ungkapan atas terputusnya gangguan setan terhadap orang yang sedang berpuasa. Li'annahum layat maun ya fi ijabatihim ilal ma'asi, karena manusia di bulan Ramadan tidak mau nuruti perintah setan untuk maksiat, seakan-akan terbelenggu. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya, Mas. Kalau memang setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi masih banyak berita-berita yang mengungkapkan bahwa koruptor juga ada di bulan Ramadan, Mas. Itu gimana, Mas? Ya, terus setan yang disalahkan. Ini justru setan deklarasi loh. Katanya saya diikat kok itu masih korupsi. Nah, gitu. Itu gimana tuh? Ya kembali ke substansinya bahwa puasa, karena puasanya itulah yang menyebabkan orang tidak bisa diganggu setan. Artinya setannya masih ganggu, masih berkeliaran kemana-mana. Nah, khusus untuk orang-orang yang puasanya benar, nah ini setan inkitok ya, terputus anil waswasah anis soimin ya. Itu atau satu lagi sebenarnya sumber kemaksiatan itu kan nggak melulu dari setan ya, tapi juga dari syahwat dan nafsu itu ya. Nah, itu juga satu poin tersendiri ya. Jadi ini setan juga kira-kira gue lagi yang disalahkan. Padahal itu ya manusianya ya. Itu manusianya. Tapi tadi menarik tuh, ada Mas Rizal menyebutkan kalau orang yang berpuasa sungguh-sungguh atau puasanya itu benar, berarti ada orang yang puasanya nggak benar, Mas. Oh, ada. Oh, gimana itu? Itu Imam Ghazali seingat saya di Ihya itu menyebutkan ada al-muftir as-shaim dan as-shaim al-muftir. Beda ada ya? Orang yang secara formal berpuasa tapi sebenarnya tidak. Ya. Nah, ada yang seakan sepertinya dia tidak berpuasa tapi sebaliknya dia berpuasa gitu ya. Nah, ini berarti terkait dengan makosidnya ya. Nah, ini juga bertingkat-tingkat sebenarnya. Kalau hanya yang sifatnya formal, orang berpuasa yang tidak bisa menjaga puasanya itu ya secara formal dia berpuasa tapi ghibah jalan terus. Korupsi jalan terus, maklar proyek gelap jalan terus. Nah, ini dia puasa tapi seperti orang yang tidak berpuasa. Artinya puasanya tidak menimbulkan dampak di dalam kehidupan. Ya, ini kalau meminjam bahasanya sholat itu ya yang man kana sholatuhu tidak bisa tanha anil fasya wal munkar fala sholatalah. Oke. Ya, agak mirip sebenarnya. Jadi kayak ini ya, ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin. Nah, Fi sholatim sahun itu ya. Alladzina hum. Nah, ini juga berarti yang alladzina hum an saumihim Sahun. Makanya kan ada ya hadis ya, orang yang berpuasa tidak lebih hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itu nanti di bagian belakang dimunculkan oleh Al-Is bin Abdus Salam. Tapi kalau secara fikihnya, kalau kita bahas tentang fikih, Mas ya, misalnya dia sudah menahan lapar dari fajar sampai tenggelamnya matahari, tetapi dia bermaksiat. Kalau secara fikih, Iya. itu tetap sah kan? Tetap sah. Puasanya kan? Secara fikih tetap sah. Nah. Tapi tidak makosidnya. Oke. Tema kita makosidus saum. Tujuan utama esensi ya, Pak? Esensinya sholatnya itu tadi ya, menimbulkan tindakan filantropis, mencegah kemaksiatan. Nah, kalau tidak bisa seperti ini ya puasanya puasa formalitas ya. Tidak pada puasa apa bahasa filsafat itu
aksiologis. Oke. Siap, siap. Clear, clear. Kita lanjutkan wa qauluhu azza wa jal wa kullu amali bani adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk Ya. dia. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li. Ini kata Allah ya, kecuali puasa. Puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Is bahwa sebenarnya ya semua amal itu ya yang balas ya Allah gitu ya. Semua amal itu ya apa namanya manfaatnya ya untuk manusia itu gitu ya. Nah, ini harus dimaknai juga secara substansi. Adzafahu ilaihi idzafata tasyrifin. Allah menyandarkan kalimat puasa, maksudnya puasa itu untuk saya sendiri yang balas. Lah emang sholat enggak? Semua ibadah yang balas ya Allah tentu. Nah, ini spesial disebut oleh Al-Is bin Abdul Salam, dalam puasa ini ada spesialisasi ya. Dan ini dalam rangka idzafata tasyrifin, memuliakan puasa. Li'annahu la yudkhiluhu riyaun li khofaihi. Puasa itu tidak atau kecil kemungkinan orang riya. Beda dengan sholat. Ya, sholat itu bisa pamer, apalagi haji. Ya, itu sarana untuk apa namanya motivasi untuk pamer itu sangat terbuka. Tapi kalau puasa enggak, la yudkhiluhu riyaun li khofaihi, karena enggak ada yang tahu. Wali anal ju wal atos la yutaqarrabu biha ila ahadin. Rasa lapar dan haus itu tidak mungkin digunakan untuk mendekatkan diri ila ahadin, kepada siapapun. Min mulukil ardi ya, kepada raja-raja di bumi, walat taqarrub ilal asnam. Jadi berbeda. Orang mungkin gitu ya mencari muka di depan penguasa dengan cara sholat, ya, ngimami yang dibacaannya yang fasih, atau penguasa yang pengen kelihatan religius ya, berangkat umroh. Nah, tapi kalau puasa nggak bisa begitu. Kalau puasa nggak bisa. Kenapa? Li khofaihi. Ju dan atos, lapar dan haus itu la yutaqarrabu bihima ila ahadin. Itu kecil kemungkinan digunakan untuk cari muka. Min mulukil ardi ya, kepada menteri, pejabat ya, nggak mungkin. Wa qaluhu ana ajzi bihi, sayalah yang membalas. Nah, ini disebutkan oleh Al-Is wa in kana huwa al-jari al-jazi ala jami'i ta'at. Toh sebenarnya semua amal itu yang balas ya jelas Allah gitu ya. Tapi ini spesial, maknahu ta'zimu jazaihi bi annahu huwa al-mutawali li isdaihi. Jadi ini bagaimana Allah memuliakan. Jadi kira-kira kalau ada kiai gitu lah ya. Kalau ada santri nanti melakukan aktivitas ABC nanti dapat penghargaan ABC. Nah, khusus untuk yang aktivitasnya ini saya sendiri yang akan menyampaikan hadiahnya. Nah, kira-kira ada spesialisasi di situ. Kekhususan. Wa qauluhu as-siyamu junnatun. Puasa itu tameng, perisai. Maksudnya adalah as-saumu wiqayatun min adzabillah. Jadi puasa itu perisai dari santet gitu ya. Perisai dari ya ini harus dimaknai secara teologis gitu ya. Perisai dari adab Allah ya, karena berpuasa orang meninggalkan maksiat, karena berpuasa orang meninggalkan al-mukhalafat ya, asyariyah, hal-hal yang mukhalafatu syar'i ya, yang menyelisih syariat. Dengan demikian puasa itu menjadi junnah atau wiqayah min adzabillah, menjadi perisai orang selamat dari siksa Allah. Warrafath adalah fahishul kalam. Nah, sampai ini dulu. Ya, tadi dijelaskan Mas Izal bahwa puasa itu khusus pahalanya untuk Allah gitu ya. Fa innahu li gitu ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi. Nah, seakan-akan itu orang yang beribadah puasa dia tidak bisa memamerkan ibadahnya. Berbeda dengan misalnya sholat ya. Kalau sholat kan fisiknya kelihatan, dia ruku sujudnya, ada bekas wudunya gitu kan. Nah, tapi prakteknya di lapangan Mas Izal, bahwa puasa itu kan dianjurkan dia mengungkapkan dirinya sebagai ini soimun, saya berpuasa. Nah, kalau misalnya
dia sedang dapat undangan gitu ya, katakanlah menteri ngundang dia, tapi ketika ketemu ternyata dia bilang maaf saya sedang puasa. Nah itu kan jadi apa, ibadah puasa bisa menjadi trigger dia untuk Cari muka. di depan pejabat. Nah itu bagaimana Mas? Ya, atau ini ya, karyawan di depan bosnya gitu ya. Wah, ini pada kemana nih? Wah, pada puasa. Wah. Nah, jangankan puasa, Quran aja bisa digunakan untuk disalahgunakan. Nah, jadi itu penyalahgunaan ya. Kalau di hadis itu ya, ketika hisab di akhirat nanti, yang pertama dihisab itu ada 3 kelompok itu ya. Pencari ilmu, diantaranya penghafal Quran dan orang yang jihad syahid ya, fisabilillah. Ya, mereka semua mengklaim ala kalimatilah semua klaimnya. Tapi pas di screening di pengadilan akhirat, kadzabta, bohong Anda. Anda jihad itu pengen harum namanya. Anda jihad pengen hantar rampasan perang. Anda menjadi qori pengen dikenal sebagai kiai gitu. Nah, itu artinya penyalahgunaan ibadah. Sama. Pihak puasa pun bisa. Tapi secara hakikat asal puasanya itu sudah menutup kemungkinan sebenarnya serapat mungkin untuk orang bisa riya. Ya, berbeda dengan sholat. Sholat itu secara asal itu memang terbuka kemungkinan orang untuk riya, karena kelihatan. Apalagi ibadah haji. Nah, puasa secara asalnya itu dia tidak tampak, khofa. Ya, ini saking cerdasnya orangnya aja tuh, memanfaatkan sesuatu yang sudah sangat sir gitu ya, yang sudah sangat rahasia. Bukan cerdas dong Mas. Cerdas tapi culas. salah tempat. Sangat culas. Sangat culas, makanya di beberapa kitab disebutkan ya, justru orang sedang berpuasa itu disunahkan jangan kelihatan lusut. Ya, bila perlu mulutnya agak dibasahi gitu ya, biar kelihatan, biar orang itu kamuflase. Wah ini nggak puasa ini. Orang puasa kok malah lemes. Nah, ini malah bertentangan dengan maqasidus shaum. Oke. Berarti tujuannya adalah biar ibadah puasa, salah satu maqasidnya ya, tujuan dari ibadah puasa itu benar-benar orang lain biar nggak tahu kalau kita sedang ibadah sebenarnya gitu ya. Asalnya itu sebenarnya. Oke. Kemudian disalahgunakan. Malah disalahgunakan. Tapi makin keren kan menyalahgunakan sesuatu yang seperti itu. Keren apa kere ini kan. Nah sebenarnya kan ada anjuran ya, kalau nggak salah di beberapa kitab tuh disebutkan, yaitu ketika dia sedang emosi atau sedang apa gitu, maka dia mengucapkan inni soimun. Itu gimana Mas? Nah itu maknanya gimana itu? Maknanya pamer gitu ya. Mau berantem, inni soimun. Nah di kitab ini disebutkan ya, maqasidnya apa sih orang mengatakan inni soimun? Ya. Di kitab ini disebutkan maknahu qauluhu falyaqul inni shaimun. Kalau mau berantem atau dipisui orang gitu ya, atau di jalan lagi macet, itu falyaqul inni shaimun. Maknahu annahu yudzakiru nafsahu bisaum. Anda mengingatkan diri Anda sendiri, bukan menunjukkan ke orang lain. Dalam rangka apa? Liyakshifa anil musyabahah wal muqabalah. Agar Anda enggak ikut berdebat, agar Anda nggak ikut berantem. Fungsinya untuk menahan diri. Eling, ingat Anda itu sedang berpuasa, kira-kira gitulah. Berarti sebenarnya ucapan itu, kalimat itu dilontarkan untuk sebagai peredam dirinya sendiri. Peredam diri. Bukan pamer ke orang lain. Bukan deklarasi ke publik, bukan. Nah, itulah yang kemudian mungkin mengapa satu-satunya ibadah yang ada gelarnya itu haji, Mas. Seharusnya kan dengan adanya gelar haji, dia ini semakin introspeksi bahwa gua nggak bakal lagi melakukan hal-hal yang seperti dulu. Bahwa sekarang gua udah punya saya udah haji loh gitu ya. Bukan untuk pamer bahwa ini gua udah haji. Deklarasi gitu kan. Oh ya gitu ya, harusnya gitu ya. Sepakat tuh ini ide cerdas ini ya. Sekalian ini Mas Atung, bukan membantah ya. Oke lah, ada tuduhan gelar haji itu dari senok goro-goronya. Ya kan kita bisa alihkan fungsinya. Nah, bahwa itu adalah untuk tameng kita sendiri. Untuk mengendali. Ya. Bukan hanya juga ketika setelah berangkat haji pakai peci putih kemana-mana, boleh, cuma itu sebagai fungsinya untuk menahan diri. Masa iya pakai peci mampir ke begitu ya. Oke, next Mas Rizal. Ada berapa menit lagi nih? 5 menit. 5 menit. Ya berarti ini
terakhir aja kalau gitu ini. Ya. Nah, artinya kita dalam berpuasa kita kembalikan ke makosidnya. Jadi Ya. puasa itu memang dia ibadah yang khofa, yang sir. Bahkan Allah menyebut sangat spesial. Kalau ibadah yang lain itu kalau ibadah puasa urusan saya, sayalah yang balas. Emang sholat enggak? Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu memang intim hubungan antara Spesial ya? Spesial. Nah, yang sudah spesial ini jangan dibawa ke publik. Jangan dibawa ke publik. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kita sudah merampungkan di episode 3 ini dengan berbagai pembahasan tadi. Kalau bisa disimpulkan adalah makosid saum atau tujuan esensi dari puasa ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah makna bahwa pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Itu artinya banyaknya ketaatan. Dan bukan berarti ketika Ramadan maksiat itu tidak ada. Itu kalaupun ada yang bermaksiat, berarti dia sebenarnya adalah tidak berpuasa dengan sungguh-sungguh. Wailul lisaimin. Puasanya itu hanya sebagai tipu daya saja. Dan tadi kalau ada berpuasa tambah lemes, justru dalam makosidnya adalah puasa menyegarkan, energiknya lebih positif. Terima kasih Mas Rizal dan Sama-sama. narabala sekalian. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar atau langsung datang ke Bukan Nagara Coffee and Roastery di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.